Dapatnya. Baik, kita masuk ke langkah ketiga. Pertama apa? Pemutusan. Kemudian kedua Pendekatan. ketiga. Pemberitaan Injil. Nah, jadi setelah kita dekat, baru kita masuk pemberitaan Injil. Oke. Nah, perhatikan dasar Alkitabnya. Ya. Nah, dasar Alkitabnya adalah di Antioquia, di Pisidia, dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai 47 disebutkan bahwa di daerah Pisidia Rasul Paulus menjelaskan Injil atau kabar baik dari Yesus Kristus dan memberitakan Injil kepada orang-orang di daerah ini. Nah, seringkali orang bertanya, Injil itu apa sih? Apa Injil? Kabar baik. Kalau ujian, jelas apa yang dimaksud dengan Injil? Kalian jawab apa? Tadi apa Injil? Kabar baik. Nah, apa itu kabar baik? Jadi kalau kalian menjawab kabar baik masih bertanya kan? Iya. Apa itu kabar baik? Keselamatan. Nah, jadi kalau berbicara tentang Injil, betul Injil kabar baik. Ya, kabar baiknya apa? Ayo, paham ya? Jadi Injil itu sama dengan kabar baik. Jadi kalau pertanyaan apa yang dimaksud dengan Injil, itu sama dengan apa yang dimaksud dengan kabar baik. Masih berarti belum menjawab pertanyaan kan? Iya. Jadi apa itu Injil? Seringkali kan kita penginjilan, beritakan Injil, dia punya Injil itu sendiri apa? Kabar baik, betul. Terus kabar baiknya apa? Gitu. Ya. Nah, kabar baiknya waktu Anda saudara memberitakan Injil, kalian memberitakan apa? Waktu penginjilan itu tentang Yesus. Ada apa dengan Yesus? Ya, terus kenapa dia jadi manusia? Caranya bagaimana? Ada apa di dalam itu? Ya, apa yang unsur apa yang ada di sana? Kasih terus? Keadilan. Apa yang terjadi di salib itu? Penebusan, hasilnya penebusan itu dengan cara apa? Ya, ada satu unsur yang penting untuk pengampunan dosa itu apa? Ya, waktu dikorbankan itu ada unsur satu yang sangat penting apa? Darah. Jadi kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama dengan darah anak domba. Nah, untuk apa darah itu? Ya, menebus dosa, menyelesaikan. Nah, jadi kabar baiknya apa? Nah, itu dari pakai tadi jelaskan. Paham? Jadi apa yang dimaksud dengan Injil? Nah, itu tadi tentang Yesus yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, ya mati di kayu salib, di dalam namanya ada pengampunan dosa, ada keselamatan. Ya, darahnya yang tercurah di Kalvari membantu segala dosa dan kesalahan manusia. Nah, kira-kira begitu. Jadi pelimanya nanti akan kita lihat ya. Nah, kemudian berikut di Efesus kita para 15 ayat 5 sampai 18. Ayat ini untuk menjelaskan bahwa ada penjelasan Injil oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Efesus. Ya, coba Ibu Priska bisa membaca Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Nanti Marianti akan ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul. Ya, silakan. Kisah Para Rasul 19 ayat 5, begini firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka mengambil diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian ayat 18. Dan ke-18, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah dulu dilakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya, menjadi percaya. Nah, jadi percaya kepada siapa? Yesus. Nah, itulah Injil, kabar baiknya di situ. Percaya kepada Yesus, memberi diri, dibaptis dan selamat. Ya. Nah, ringkasannya begini. Dalam langkah ini, ya penginjilan, Injil disampaikan kepada orang-orang yang belum di dalam ya iman kepada Kristus.
Nah, kalau dia sudah beriman kepada Kristus, apakah perlu diinjili? Ingat kalimatnya, coba simak. Kalau orang itu sudah beriman kepada Kristus, perlu diinjili? Tidak, karena sudah. Jadi injil itu untuk siapa? Orang yang belum percaya, supaya akhirnya ambil keputusan percaya. Ya. Jadi dalam hal ini injil bisa disampaikan secara perorangan, PI penginjilan pribadi, bisa secara kelompok. Jadi kalau KKN kelompok atau pas ngajar di sekolah bisa mau buat materi misalnya pas mengajar di kelas, gitu ya. Nah, jadi perorangan pelayanan penginjilan oleh Rasul Paulus kepada masyarakat perorangan. Rasul Paulus melakukan itu, tetapi juga dia pernah melakukan secara kelompok. Nah, berita Injil atau kabar baik yang disampaikan haruslah jelas, alkitabiah dan relevan. Nah, menurut saudara, relevankah pemberitaan Injil sampai sekarang? Kenapa saudara bilang relevan? Kenapa? Karena bisa diterima. Bisa diterima. Untuk apa? Untuk saya. Karena sesuai dengan keadaan masa kini. Nah, ada apa masa kini? Jadi menjawab kira-kira Injil itu untuk apa? Oh, Anda menginjil siapa? Orang yang belum percaya sama dengan orang apa? Orang yang berdosa yang belum diselamatkan. Jadi relevan kalau memberitakan kabar baik kepada orang berdosa saat ini? Mengapa relevan? Ya karena mereka belum percaya. Iya, karena sekarang banyak orang berdosa. Gitu loh. Nah, jadi kalau Anda menginjili di gereja yang sudah percaya itu apa? Gak relevan penginjilan. Ya, orang sudah percaya mau diinjili. Ya, setuju? Oh, saya penginjilan di gereja itu, di gereja itu penginjilan. Penginjilan bukan di gereja, di luar gereja. Setuju ya? Oh, jangan bingung ya. Jadi kabar baiknya adalah ya ini, Yesus menyatakan isi Injil dengan jelas seperti tercatat dalam Lukas 24 ayat 45 sampai 47. Jadi ini jawaban saudara nanti, apa itu Injil? Injil adalah Mesias, yaitu manusia, ya Allah manusia, Yesus Kristus harus menderita, mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ya, artinya ya siapa dirinya diungkapkannya secara jelas kepada pendengarnya. Ya, siapa? Yesus itu yang adalah disebut anak manusia, itu anak Allah atau Allah menjadi manusia. Ya, dia mati dan kemudian bangkit. Sebelum mati menderita ya, disalibkan. Jadi Injil itu adalah pribadi dari Yesus Kristus. Kabar baiknya apa? Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, jadi jelas berita Injil atau kabar baik ya tadi anak manusia harus menderita. Di sini jelas sekali tadi ya. Nah, Rasul menyampaikan kabar yang sama, Kisah Para Rasul 2. Nah, nanti sudah lihat pasal 3, pasal 4, ayat 10 dan seterusnya. Nah, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Ya, dan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi saksi tentang siapa? Yesus, ya. Nah, isi Injil disampaikan oleh Rasul Paulus sama dengan isi Injil dari rasul-rasul lain. Jadi sama, baik rasul-rasul lain maupun Paulus, ya beritanya sama, yaitu tentang Yesus. Nah, Rasul Paulus memberitakan Injil dengan jelas bahwa Yesus adalah anak Allah atau Mesias anak Allah. Jadi apa itu Injil? Kabar baik. Ya, kabar baiknya apa? Yesus mati di atas kayu. Nah, sebelum mati jelaskan dulu siapa Yesus, ya kan? Mesias anak Allah, ya kan? Datang ke dunia, menderita, mati, disalibkan,
Ya disalibkan dulu ya perbuatannya, disalibkan mati. Pada hari yang ketiga bangkit, dan di dalam namanya ada berita pengampunan dosa dan keselamatan, ya, atau pertobatan, ya, hanya di dalam dia ada pertobatan. Itu berita baiknya. Nah, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup ya. Nah, lebih lengkapnya di situlah Injil. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah keselamatan untuk manusia oleh Yesus yang mati di kayu salib itu, dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia itu dari upah dosa adalah maut. Hanya satu-satunya cara, yaitu diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Nah, itulah Injil. Jadi apa itu Injil nanti jelaskan seperti itu ya. Kalau Injil adalah kabar baik, itu belum menyelesaikan masalah. Masalahnya masih ada. Apa kabar baiknya apa? Ya. Jadi mengapa berita ini harus jelas? Waktu Anda memberitakan Injil itu harus jelas. Kenapa? Karena dalam Roma pasal 1 ayat 16, Rasul Paulus katakan Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi harus jelas dong, karena kuasa Injil itu dahsyat. Rasul Paulus berkata, aku memiliki keyakinan yang kokoh tentang Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16 itu. Nah, Injil adalah sandaran kita. 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5. Rasul Paulus dengan jelas menyebut bahwa Injil adalah sandaran hidup yang dapat diandalkan. Ya, kita hidup dari Injil itu gitu ya. Injil memberi hidup kepada kita. Nah, ringkasan Injil dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Nah, seorang harus mengerti tentang persoalan manusia secara jelas, yaitu dosa. Ingat, kalau udah mempelajari tutorial masuk surga yang Bapak buat ini sebenarnya harus paham dulu. Semua orang ingin masuk surga, tapi ya dosa tidak bisa dalam masuk surga, betul? Nah, dosa harus diselesaikan. Nah, siapa yang bisa menyelesaikan dosa? Nah, Yesus melalui apa? Pengorbanan dirinya kan, mati di kayu salib, ya, darahnya tercurah. Jadi seseorang harus mengerti persoalan manusia secara jelas, yaitu dosa. Manusia adalah orang yang berdosa. Berdosa dalam hal apa? Nah, coba jelaskan bahwa manusia itu adalah orang berdosa. Nah, sementara tulis berdosa dalam tabiatnya. Nggak usah diajarin orang itu bohong, dia udah pintar bohong. Nggak usah diajarin marah, dia udah ada marah. Tabiat, ya. Naluri berdosanya sudah ada, dan berdosa dalam kegiatan-kegiatannya. Jadi kelakuan kita sendiri. Bahkan ketika saudara sudah percaya Yesus pun masih bisa berbuat dosa. Betul? Pernah mendengar dosa yang tidak membawa maut? Ada yang kan? Di mana? Di Perjanjian Baru. Betul? Kita apa? Ada dosa. Ada dosa yang membawa maut, yaitu upah dosa adalah maut. Itu dosa apa? Ya, menghujat Roh Kudus, dosa yang kita dapat diampuni. Ini bisa diampuni. Dosa apa? Yang upah dosa adalah maut dalam Roma itu. Roma pasal 3 ayat 3, semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, pasal 6 ayat 23. Nah, upah dosa adalah maut di situ apa? Neraka kan? Nah, upah dosa adalah maut. Dosa yang mana ini? Dan bagaimana